Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Hidayah Cinta dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Hidayah Cinta yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin gregetan, dan juga semakin membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Hidayah Cinta untuk episode nanti sore, dimana di episode nanti sore kita akan melihat bagaimana nantinya Nenek Tara yang akhirnya datang ke Jakarta. Namun Nenek Tara, Jaka, dan juga Pak Ujang tidak berhasil untuk menemui Gia secara langsung. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Nenek Tara, Pak Ujang, dan juga Jaka telah diusir oleh para warga dari desa Mandapajaya ya kawan-kawan. Dan bahkan para warga pun sampai membakar rumah Nenek Tara ya kawan-kawan. Padahal Nenek Tara sudah memohon-mohon karena rumah itu penuh dengan kenangan manis. Namun para warga tidak menghiraukan semua itu. Para warga langsung membakar rumah itu. Dan hal ini membuat Nenek Tara, Pak Ujang, dan juga Jaka harus benar-benar pergi dari kampung Mandapajaya. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk datang ke Jakarta menemui Gia di rumah Aslam. Ya, saat itu akhirnya mereka pun turun di terminal Jakarta ya kawan-kawan. Mereka sedang mencari-cari alamat rumah Aslam. Hingga pada akhirnya ada dua orang yang menghampiri mereka dan berpura-pura ingin membantu Pak Ujang dan juga keluarganya. Mereka pun mempersilahkan Pak Ujang dan juga keluarganya untuk ikut masuk ke dalam angkotnya. Sebenarnya Nenek Tara sudah curiga, namun Pak Ujang malah justru tidak percaya dengan kecurigaan dari Nenek Tara. Hingga pada akhirnya di tengah perjalanan yang sepi, mereka semua pun diturunkan dan semua barang bawaan mereka direbut paksa oleh dua preman itu. Bahkan Jaka yang berusaha untuk menakut-nakuti mereka dengan pisau, ternyata Jaka malah terluka. Dan hal itu membuat Pak Ujang dan juga Nenek Tara pun benar-benar sangat ketakutan. Ya, mereka pun meminta tolong kepada orang-orang, namun tidak ada satupun orang yang mau menolong mereka. Sehingga akhirnya ada mobil polisi yang melintas dan mereka pun ditolong oleh pihak kepolisian. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana di pagi harinya saat itu terlihat bahwa Bu Hamisah, Pak Rehmat, dan juga Bu Lestari sedang membicarakan soal Gia dan juga Aslam ya kawan-kawan. Ya, hal itu kita bisa lihat dengan jelas. Mereka masih mengenakan pakaian tidur ya kawan-kawan. Berarti itu masih pagi banget. Mereka sudah membicarakan soal Rati, Aslam, dan juga Gia. Sepertinya strategi yang akan dijalankan oleh Bu Hamisah kali ini adalah strategi yang licik ya kawan-kawan, sehingga hal ini akan menjebak Gia dan juga Aslam dalam sebuah permasalahan yang sangat besar. Ya, nantinya kebaikan hati dari Bu Hamisah ini akan dimanfaatkan oleh Bu Hamisah untuk menghancurkan hubungan Aslam dengan Gia maupun Rati. Karena memang saat ini sangat sulit bagi mereka memisahkan ketiganya, karena Rati dan juga Gia saling mensupport satu sama lain. Oleh karena hal itu, Bu Hamisah akan menyusun sebuah rencana untuk membuat Aslam benar-benar membenci keduanya. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua
menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Lalu kemudian adegan pun berganti di mana saat itu ketika Pak Rehmat dan juga Bu Lestari ada di kamar. Bu Lestari pun terheran-heran ya kawan-kawan dengan rencana yang sedang dijalankan oleh Bu Hamizah. Namun Pak Rehmat menyarankan untuk berhati-hati karena Bu Hamizah adalah orang paling licik yang pernah Pak Rehmat kenal. Bu Lestari pun benar-benar berpikir keras ya kawan-kawan, karena saat ini bukan hanya dirinya saja yang terancam, namun kebahagiaan anak-anaknya juga ikut terancam. Jika nanti Bu Hamizah sampai mengambil seluruh harta kekayaan Aslam, maka keluarga Bu Lestari dan juga Pak Rehmat pun akan jatuh miskin, dan mereka tidak siap dengan semua ini karena mereka sudah terbiasa hidup dengan bergelimang harta. Lalu tak lama setelah itu, Bu Lestari pun mendapatkan telepon dari pos satpam ya kawan-kawan, yang mengatakan bahwa ada 3 orang yang datang dan ingin bertemu dengan Gia. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah keluarga Gia dari kampung. Akhirnya Bu Lestari pun menyuruh mereka untuk masuk ya kawan-kawan, namun Bu Lestari menghadang mereka di depan rumah ya kawan-kawan. Ya, saat itu Nenek Tara mengatakan bahwa dirinya ingin sekali bertemu dengan Gia, namun Bu Lestari tidak mengizinkan mereka bertemu dengan Gia dan mengatakan bahwa Gia saat ini sedang tidak ada di rumah. Bahkan Bu Lestari pun memberikan kepada mereka sejumlah uang dan menyuruh mereka untuk segera pergi dari rumah itu. Ya, saat Nenek Tara melangkah pergi, Nenek Tara ternyata melihat ke arah jendela, dan di sana Nenek Tara melihat ada Gia yang sedang bersedih. Nenek Tara pun ikut bersedih ya kawan-kawan, dan di dalam hatinya Nenek Tara pun memanggil-manggil Gia ya kawan-kawan, ingin memberitahu bahwa dirinya saat ini sedang berada di rumah itu. Namun Gia tak kunjung melihat ke arah luar, dan pada saat itu Gia memang sedang menangis karena memang Gia sangat bersedih setelah Aslam memutuskan untuk pergi bersama dengan Wah, bakalan makin seru nih, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran ya kawan-kawan. Ya, apakah nantinya Gia akan mengetahui bahwa kondisi keluarganya saat ini sedang tidak baik-baik saja ya kawan-kawan, setelah mereka diusir dari kampung Mandapa Jaya. Nah, makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan lanjutan dari sinetron Hidayah Cinta yang akan tayang setiap hari pukul 16.30 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita dari sinetron Hidayah Cinta. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.